bibi dan juga anak dari paman bibinya. Dia sangat baik di rumah dan temannya pun datang ke rumah Yudi. Yudi menceritakan bahwa dia selalu dimarahi pamannya karena dulu dia pernah memecahkan kaca, memecahkan vas, dan merusakkan radio ataupun membuat sepupunya nangis. Dan itu Yudi merasa sangat sedih. Karena itu Yudi berkata pada temannya, bagaimana jika aku kabur dari rumah? Lalu temannya berkata, lebih baik kau tidak perlu melakukan itu karena itu sangat berbahaya. Jangan pergi kemanapun tanpa ada tujuan. Itu namanya kamu membahayakan dirimu sendiri. Lalu Yudi berkata, aku sudah lelah dengan semua ini. Rasanya aku ingin pergi dari rumah. Dan temannya Yudi pun rasanya ingin Yudi bahagia. Tapi sayangnya Yudi tidak mendengarkan. Tiba-tiba hujan pun datang. Sangat deras. Yudi pun masuk ke dalam rumah dan menutup jendela. Temannya pun ternyata sudah pulang. Lalu tiba-tiba pada tengah malam Yudi mendengar suara delman ataupun suara seperti kuda yang membuat dia terbangun. Ternyata itu adalah paman, bibi dan sepupunya. Mereka bertiga sudah pulang ke rumah. Lalu Yudi ternyata sedang mandi. Lalu paman dan bibinya mengetuk pintu. Tapi sayangnya Yudi tidak mendengarnya karena suasana hujan sangat deras. Hujan deras membuat suara menjadi tidak terdengar. Karena itu paman dan bibinya berusaha mengetuk pintu. Tapi sayangnya Yudi tidak mendengar lagi. Tiba-tiba Yudi pun keluar dari kamar mandi dan Yudi menyadari bahwa paman dan bibinya sudah mengetuk pintu lama sekali. Lalu ketika Yudi mengetuk pintu, paman dan bibinya memarahi Yudi. Pamannya berkata, Yudi, kenapa kamu lama sekali membuka pintunya? Lalu Yudi berkata, paman, maafkan aku tidak mendengarnya karena cuaca sangat buruk dan suasana hujan membuat tidak kedengaran. Lalu Yudi pun disuruh paman dan bibinya ke dalam kamar. Setelah itu paman dan bibinya masuk ke dalam kamar dan adik sepupunya tidur di sebelah kamarnya Yudi. Setelah itu paman dan bibinya berbicara. Kata bibi, lebih baik kau tidak perlu memanjakannya karena nanti dia pasti akan terlalu manja. Kata paman, kita akan mengurusnya. Walaupun begitu jangan terlalu posesif pada dia. Jangan terlalu suka marah-marah ke dia. Dia pasti sangat sedih jika kau marahi. Lalu Yudi pun tidak sengaja mendengar perbicaraan paman dan bibinya. Ketika itu Yudi merasa sangat sedih. Makanya itu Yudi masuk ke dalam kamar dan langsung menggunakan baju. Setelah itu Yudi merapikan semua barang yang ada di kamarnya, membawa uang dan juga semua perlengkapan. Setelah itu Yudi pun pergi dari rumah dan ternyata semua orang sudah tidur. Dan Yudi pun mengatakan pasti ini waktunya yang pas untuk kabur. Setelah itu Yudi pun kabur dari rumah. Setelah itu pagi pun tiba. Seorang bapak-bapak dan anak kecil yang bernama Supri. Dia membantu Yudi untuk berteduh di bawah pohon. Yudi sangat lapar. Lalu dia pergi ke sebuah warung. Di sebuah warung itu dia bertemu dengan mereka berdua. Yudi membeli makanan. Yaitu nasi pecel dan semua lauknya. Setelah itu Yudi ingin membayar. Tapi paman yang mempunyai truk itu yang membayarnya. Paman itu bilang, kau tidak perlu membayarnya, biar aku saja yang membayarnya. Setelah itu Yudi pun membilang terima kasih pada paman itu. Sebelum pergi, Yudi dipanggil oleh bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu berkata, siapa namamu nak? Dan kamu dari mana? Dan asalmu di mana? Yudi pun berkata, nama saya Yudi pak, saya dari desa
bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya tidak tahu mau kemana, Pak." Terus bapaknya bilang, "Lebih baik kau ikut kami berdua." "Tapi apakah tidak masalah?" kata Yudi. "Tentu saja tidak masalah." Yudi pun menerimanya, dan bapak dan Sukri mengajak Yudi naik perahu. Setelah itu, Yudi dan Sukri berbicara. "Kita akan kemana?" kata Sukri. "Kita akan pergi ke sarang burung walet dan kita akan mengambilnya." Kata bapak-bapak yang mengemudi perahu itu, "Kami akan pergi ke sebuah tempat sarang walet dan kami akan mengambil sarangnya, karena truk ini khusus untuk mengambil sarang burung walet." Lalu mereka pun sampai di sebuah pantai yang berisi semua burung walet. Setelah itu Yudi pun keluar dari perahu. Semua orang sudah bersiap-siap. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa bumbu, dan ada yang membawa peralatan seperti tali dan kayu untuk dijadikan tangga. Mereka pun bersiap-siap. Yudi bertanya, "Pak, kenapa di sini terlalu banyak seperti bahan makanan?" Bapaknya bilang, "Karena nanti sebelum kita melakukan proses pengambilan sarang burung walet, kita harus melakukan penyembahan dan agar tidak terjadinya korban yang berjatuhan." Yudi bertanya, "Apakah dulu pernah ada orang yang mengalami seperti itu?" Bapaknya bilang, "Iya, banyak sekali, sampai-sampai tidak akan bisa dihitung. Makanya itu sarang burung walet sangat berbahaya." Yudi pun berkata, "Oh, bisakah nanti malam aku pun ikut?" Bapaknya bilang, "Baiklah." Lalu malam pun tiba. Ketua kepala desa pantai itu menjalankan doa, dan imam-imam pun yang memimpin doanya. Setelah itu, Yudi dan lainnya makan-makan. Setelah makan-makan, pagi pun tiba. Mereka diajak tidur di dekat pondok. Tapi sayangnya mereka tidak mau, karena bapak dan Sukri lebih biasa tidur di masjid. Tapi ini hal yang baru untuk Yudi. Dan Yudi pun berusaha mencobanya, dan ternyata malam pagi pun tiba. Yudi dan lainnya sangat tidak nyenyak. Setelah itu Yudi pun berpikir, apakah paman dan bibi ataupun sepupuku masih mengingatku ataupun mereka sedang mencariku? Yudi sangat gelisah. Tapi sayangnya paman dan Sukri berbicara, "Apakah kamu mau ikut kami ke sarang burung walet?" Dan Yudi pun menerimanya. Tapi kata paman, harus berhati-hati. Karena apa? Di dalam sarang burung walet, di situ banyak sekali batu yang tajam dan bisa membuat orang mati. Ataupun jika ombak di dalam laut sangat buruk, pasti mereka akan terseret air laut. Ataupun mereka akan tenggelam dan masuk ke dalam batu yang tajam itu. Tapi Yudi tetap bersikeras untuk ikut. Tapi akhirnya mereka pun pergi. Setelah itu mereka menunggu beberapa jam. Yudi pun berpikir, "Kenapa lama sekali paman?" "Karena kita harus menunggu burung-burung walet itu pergi dari sarangnya agar kita bisa mengambil sarangnya." Ketika itu tiba-tiba seluruh
1.560.000 atau dulunya banyak segitu. Tapi sekarang karena semakin sedikit sarang burung walet, karena banyaknya pencuri yang mencoba mengambil sarang burung walet itu, harganya pun tambah naik. Karena sarang burung walet sekarang menjadi sangat langka dan harganya juga yang sangat tidak sedikit. Lalu mereka pun mengambil sarang burung walet itu dan mereka pun menimbangnya. Setelah itu mereka pun memasukkannya ke dalam truk. Setelah dimasukkan ke dalam truk, Yudi pun berpikir, kenapa orang-orang di sana menjaganya? Kata paman, karena sarang burung walet itu sangat berbahaya dan juga bisa dicuri orang lain. Jadi kita harus menjaganya agar tidak diambil orang penjahat ataupun pencuri lainnya. Lalu Yudi pun mengerti kenapa sarang burung walet sangat laku. Setelah itu malam tiba, mereka pun tidur kembali di dalam masjid. Tapi di dalam mimpi, Yudi bermimpi tentang paman, bibi dan sepupunya. Tiba-tiba pagi-pagi Yudi pun bangun dengan rasa gelisah. Setelah itu paman dan putri mengajak Yudi pulang, tapi sayangnya Yudi tidak mau. Dan paman pun berkata, kenapa kamu lari dari rumah? Saya dulu sering dimarahi paman dan bibi, hanya karena alasan kecil. Kata Sutri, kamu pasti bisa terbiasa. Kenapa? Jika kita tinggal dengan orang tua kita sendiri, pasti kita sangat manja. Tapi jika kita tinggal dengan orang lain, pasti kita bisa terjaga dan juga bisa mandiri. Setelah itu Yudi pun mengerti dan akhirnya paman dan Sutri pun menyuruh Yudi naik truk. Dan itu mereka bertiga pergi entah kemana. Ternyata paman itu ingin membawa sarang burung walet itu ke tempat yang ingin orang yang membelinya. Jadi Yudi pun di situ bersama mereka berdua dan mereka pun mengantar Yudi pergi. Setelah Yudi sampai di tengah desa tempat tinggalnya, tiba-tiba truk itu mulai jauh dan terus semakin mendekat padanya. Dan setelah itu dia berkata, lebih baik aku kabur, pergi, atau mengembara. Dan Yudi pun memutuskan untuk mengembara. Dan akhirnya Yudi pun mengembara ke sebuah tempat, yaitu berisi gedung-gedung yang tinggi. Tapi bukan jalan yang besar, tapi melainkan jalan kecil. Dan itu tidak memiliki jendela ataupun pintu. Pintu itu rasanya sangat sepi. Di gedung itu juga sangat sepi, tidak ada orang. Lalu Yudi pun melihat sebuah pohon yang sangat besar. Di sebuah pohon itu Yudi pun tidur. Tidak dia sadari bahwa dia sudah tidur. Tanpa dia ketahui, ada seseorang bapak-bapak dan keponakannya datang. Tiba-tiba Yudi pun bangun karena ada tangan yang membangunkannya. Ternyata itu bapak-bapak yang ada di sebelahnya dan ada anak yang seumuran dia di sebelahnya juga. Lalu bapak-bapak itu bertanya, siapa namamu, Nak? Nama saya Yudi, Pak. Setelah itu Yudi menatapi bapak-bapak itu. Ternyata Yudi seperti tidak kenal bapak itu. Dan Yudi dan keponakannya itu saling bercerita, saling menceritakan diri masing-masing dan memperkenalkan diri. Setelah itu bapak itu mengajak Yudi. Sebelum itu bapak itu berkata, nama saya Broto, kamu bisa memanggil saya Broto. Setelah itu Yudi pun mengikuti bapak itu. Karena bapak itu berkata kepada Yudi, apakah kamu ingin tinggal di sini sebentar? Walaupun itu beberapa waktu, tapi kamu bisa menginap di sini. Yudi pun menerimanya. Keponakannya dan Yudi pun berbicara sampai malam hari. Sekian ceritanya, makasih. Dadah. Tepuk tangan.